lagi dengan saya Reta Meliani dengan NPM A1J022027 Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi saya dengan bab 4 konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Krisniawan MPD. Seperti yang kalian lihat, ada 6 materi yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Dan yang keenam, penerapan. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu dan sebelumnya juga belum tahu, mari kita bahas. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Nah, teman-teman, manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan pengelolaan atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Nah, di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Jadi kita lanjutkan yang kedua, yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Nah, teman-teman, kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Nah, teman-teman, manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Bekerja sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pengawal pegang sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Nah, jadi sekolah dasar tidak mungkin berhasil atau sesuai dengan harapan tanpa adanya kerjasama sebuah tim antara pegawai, orang tua, maupun pemerintah. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Nah, ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan dan program-program. Baiklah, kita lanjutkan yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Wah, bagaimana tuh sekolah dasar yang efektif? Nah, jadi teman-teman, sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah dasar yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswanya untuk mengembangkan kehidupannya baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswanya untuk mengikuti pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan menengah. Baiklah, yang terakhir, penerapan. Jadi untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Nah, artinya sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik saja. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajaran. Yang kelima,
penambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau teman-teman ingin bertanya, silahkan di kolom komentar dan jangan lupa klik link di deskripsi untuk mengisi latihan soal sebagai evaluasi video pembelajaran. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata maupun pembahasan yang salah. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.